Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sore ini berjumpa dengan Om Sunalan bersama Om Autotech. Sesuai dengan permintaan para netizen subscriber untuk menjelaskan sistem baterai. Hari ini kita jelaskan sistem tip perawatan baterai pada mobil saudara-saudaraku. Semoga tetap safe. Oke, kita mulai. Kita cek ya. Kadang-kadang mobil itu tiba-tiba pagi-pagi tidak bisa di starter. Kadang-kadang kita pergi jauh, tiba-tiba habis makan tidak bisa di starter. Padahal mobil bagus, mobil baru 2-3 tahun, semua kondisi bagus. Tapi tiba-tiba mobil ini tidak bisa di start atau mesin tidak bisa di start untuk hidup. Maka sesuai dengan permintaan para rekan subscribe dan netizen, akan kita cek sistem baterainya dulu. Yang kita cek ini sistem baterainya menggunakan aki baterai, ada basah ada kering. Kemudian kalau mesinnya bagus, semua bagus, mobil masih ya 80% 90% baru, tapi tiba-tiba tidak bisa dihidupkan atau tidak di start ya, cek tak gitu. Nah, maka kita cek baterainya. Kita cek baterainya ini, kita cek gitu. Kalau punya alat itu kita cek tegangan listriknya. Volt itu tegangan listrik. Jadi yang menunjukkan volt ini 12 volt. Jadi kalau tiba-tiba akinya rusak hanya 6 volt juga tidak bisa hidup ya. Kalau 8 volt kalau mesin besar kadang tidak bisa ngangkat. Nah, kemudian tidak bisa angkat, maka kita cek akinya ya. Pakai ini merah positif, ini negatif. Kita cek berapa. Yang normal 12, tapi toleransi kalau sampai 13-14 juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau di bawah 8 biasanya tidak mau hidup. Kita cek di sini, kita pakai ini DC volt. DC itu aki, kalau listrik AC. Kita cek berapa. Kalau tegangannya nggak ada, misalnya harusnya 12 kok cuma 6, ya nggak ngangkat. Biasanya kerusakan pada aki atau baterai ini. Kalau aki baterainya bagus, baru, tapi kok tiba-tiba di starter nggak, berarti alternator dinamo stromnya tidak bagus. Jadi aki ini bagus, tapi alternatornya dinamo stromnya tidak mau ngisi, maka yang kita bongkar ini. Tapi yang pertama kita cek ini ya. Pada pembahasan ini kita bicara tentang baterai. Ada beberapa kemungkinan ininya kotor, klemnya bisa, tegangan listriknya bagus, tapi kok tidak bisa ngangkat gitu. Jadi, ini kemungkinan klemnya kotor. Kemudian kendor bisa terjadi, jadi karena sering dipakai kendor. Oke, jadi kendor. Kemudian setelah itu ini yang merah ini plus, kita buka, kita cek, kita buka gitu, kita cek, kita buka pakai kunci. Nah, itu kita lihat itu menggunakan kunci selalu sedia kunci di dalam mobil. Kalau membuka aki, yang kita buka dulu adalah yang minnya dulu. Ini yang kita buka, yang minnya dulu. Kenapa? Kalau plusnya, minnya masih sambung. Kalau ini kuncinya ini kena ini, maka dia akan mengeluarkan api. Terjadi konsleting, mengeluarkan api.
maka supaya aman kita lepas yang negatif dulu. Kita lepas yang negatif. Hati-hati, santai aja. Atur dulu biar nggak ganggu, kita lepas. Nah, kalau sudah dilepas, nah ini klaimnya nanti dicek gitu, dicek. Karena banyak yang tanya, bagaimana kalau ini kok banyak kristal-kristalnya? Biasanya ini terjadi pada aki yang sudah tua, aki yang aki basah yang menggunakan air. Ini biasanya banyak kristalnya. Di sini banyak kristalnya. Bagaimana membersihkannya? Nanti saya beri contoh. Jadi yang dilepas adalah minyak dulu, biar aman. Jadi kita buka pun ini kunci ini bentus bodi nggak masalah, karena tegangan listrik sudah kita putus dulu. Nah, baru kita lepas. Nih, karena semua bodi ini bertegangan listrik min. Kita lanjut berikutnya. Pertanyaan yang muncul, bagaimana cara membersihkan klem-klem ini yang ada kristal-kristalnya, karena ini memang mengganggu. Jadi mengganggu arus listrik, sehingga kadang-kadang tidak fit, jadi harus bersih gitu. Akan saya terangkan. Sebelumnya aki dibersihkan biar enak kerjanya. Kalau yang bagus dibersihkan pakai air panas, jadi biasanya kalau saya di mobil ya, kalau kemana-mana bawa air panas gitu, kita untuk membersihkan bagian-bagian. Kita bersihkan ya, oke, kita bersihkan biar bersih, biar enak gitu. Kan sampai bersih. Kalau sudah bersih enak. Nah, ini perbedaan, saya tunjukkan perbedaan. Ini aki basah dan ini aki kering. Kalau ditanya enak mana, ya enak kering. Cuma harganya bisa mencapai 2 kali lipat. Ada 2 kali lipat lebih kalau saya lihat kemarin itu. Sama, dia menggunakan ampere yang sama, kemudian voltasenya juga sama, harganya. Perawatannya lebih enak yang aki kering. Karena kalau aki basah, kalau sampai kehabisan air, jadi ini air, Anda lihat low level, berarti low level bawah, kemudian upper atas, ini atas. Nah, salah satu aki cepat rusak dan tidak, kalau sampai walaupun aki belum lama, tapi kalau sampai kehabisan air aki, maka sel-selnya rusak. Maka air aki ini harus selalu dicek, gitu, dicek semuanya, gitu. Terus kemudian diisi. Ya kalau bisa ya seminggu sekali dilihat, gitu. Nah, ini dilihat, nah, diisi pakai air aki untuk aki basah sampai ke batas upper level, jangan sampai terlalu di atas. Saya dulu waktu tahun 80-an pernah pakai hardtop ke hutan-hutan itu sama bapak saya. Suruh ngisi penuh. Apa akhirnya? Ini ada lubangnya karena uapnya, decknya hardtop itu, land cruisernya itu, catnya mengelupas dan berkarat. Karena ini uapnya ini, air aki ini menghantam deck dalamnya itu. Maka diisi yang di sini ini. Ya, di sini. Oke. Nah setelah itu tutup juga sama, biasakan dibersihkan. Nah itu bersihkan, bersihkan, nah, bersihkan sampai bersih. Kemudian ada pertanyaan, kalau aki basah biasanya ini, atau kalau sudah lama aki yang sudah usia tuanya ini akan terdapat kristal-kristal putih
Di sini juga ya, ini kebetulan sudah dibersihkan. Di sini ada kristal-kristal putih dan ini sangat mengganggu tegangan listrik sehingga mobil nggak bisa tejeng gitu. Nah, karena terganggu oleh ini tadi. Kalau bahasa fisikanya isolatornya itu, jadi karbon isolator itu mengganggu. Bagaimana cara membersihkannya? Jangan diamplas gini, nanti tidak bersih. Caranya masukkan ke sini, disiram air panas, ya, pakai air panas, biarin beberapa saat, ini nanti bersih semua, kerak-keraknya hilang semua, bersih. Kalau di amplas itu kadang-kadang tidak terlalu bersih, tapi kalau di sini bersih. Oke, nah sampai di sini paham. Jadi kalau pertanyaan yang muncul, klaim ini kalau aki basah sering terjadi kristal, cara membersihkannya jangan diamplas, jangan masukkan ke air panas, tinggal bersihkan, atau ditinggal ngecek tegangan pada aki. Nah ini tegangan pada aki, cek pakai DC volt. Kalau kurang bisa bisa diisi pakai listrik, ya. Tuh, cenger, ya. Kalau punya di rumah pakai cenger gini diisi. Kalau bahasa umum jadi isi strumnya lah, di strum gitu aja gitu. Nah ini plus, ini min. Jelas kira-kira? Jadi yang paling utama adalah cek. Kalau yang banyak dipertanyakan adalah bagaimana cara membersihkan, yaitu tadi direndam di air panas. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Setelah kita bersihkan aki tadi, ini kelihatan sudah bersih semua, sudah kita pasang, sudah bersihkan, sudah kita pasang, maka akan kita cobakan aki ini. Kemudian akan kita cobakan ini, kemudian kita pasang dulu yang tadi. Kalau kita buka minyak dulu, sekarang yang kita pasang dulu adalah plusnya. Plusnya kita pasang, plusnya merah biasanya, nah, listrik merah, pasang sampai kencang, terus kita tutup. Kemudian baru min. Soalnya apa? Berbalik, karena ini kalau nanti bentus gini nggak apa-apa, karena min dengan min, negatif dengan negatif. Jadi ini positif, ini negatif. Tentang, dah. Nih. Oke. Kemudian kalau terjadi tidak bisa dihidupkan, mobil jangan banyak didorong, terutama matic jangan banyak didorong. Bagaimana ngatasinya? Ini di jumper namanya, di jumper, ya. Ini yang min ketemu min, kemudian yang plus ketemu plus gitu. Terus di jumper sambung, maksudnya jumper itu disambung dengan aki lain gitu, disambung dengan aki di sini di jumper. Waktu menjumper, plus dapat aki plus, min dapat min, negatif dapat negatif, positif dapat positif, ya. Jangan sampai terbalik. Kemudian mobil baru dihidupkan, terutama mobil matic jangan banyak didorong, nanti bisa pelan-pelan bermasalah juga gitu. Transmisinya juga bisa bermasalah kemudian. Nah ini kalau terpaksa mobil manual, ya udah masukkan 2, kemudian dorong. Jadi masuk 2 jangan 1, masuk 2, dorong, lepas pedal kopling, kemudian hidup. Nanti jangan dimatiin sampai ke rumah atau ke bengkel. Oke. Ya, sekarang coba kita hidupkan mobil ini. Sekarang kita hidupkan mobil ini.
hidup. Bagus, hidup, bagus. Tidak ada kendala, normal. Alhamdulillah, bersyukur kita bisa sharing ilmu, tip perawatan baterai dengan Om Sunarlan. Ya. Kita bisa berjumpa kembali. Jangan lupa subscribe supaya kita berjumpa kembali, sharing ilmu. Monggo para suhu, para ahli otomotif, kita silakan komen supaya kita bisa sharing ilmu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Semoga subscribe saudara menjadi amal baik, ya selalu lancar rezekinya. Semoga kita menjadi saudara selawas saking kersaning Gusti Allah. Jadi saudara selamanya karena kehendak Allah. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan. Salam dari Om Sun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.